Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah fattaqullaha mastata'tum wasma'u anshitu atiu la'alakum turhamun. Wa nabidin arsyadani warsadakumullah. Alhamdulillah, kesempatan di malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa mendatangi majelis semaan Al-Quran dan juga majelis taklim Riyadhus Shalihin di malam hari ini. Kita diringankan langkah-langkah kita untuk menuju ke tempat ini karena memang tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Salah satu wujud syukurnya itu dengan cara betul-betul ya meluruskan tujuan kita ini untuk mencari ridho Allah dan untuk mencari ilmu. Ya mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita buka yang bawa kitabnya, ya kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-37. Waktu yang lampau telah kita bahas tentang ayat-ayatnya di surat Al-Imran dan Al-Baqarah itu. Dan kita masuk hadisnya, hadis yang ke-302. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas dan Allah kepadanya, qala, beliau berkata, kana adalah Abu Thalhah radhiyallahu anhu aksara, paling banyak, al-ansori, dari kalangan Ansor, bil Madinati, di kota Madinah, malan akan hartanya, min nakhlin, dari pohon kurma, wakana, dan adalah dia, ahabu, lebih mencintai, amwalihi, hartanya itu, ilahi, kepadanya, yaitu yang ada di Bayroha, di Bayroha. Wakana, dan adalah kebun Bayroha itu, mustaqbilata, menghadap al-masjidi, ke arah masjid. Wakana, dan adalah Rasulullah SAW yadkhulha, beliau masuk kepadanya, pada atau kebun Bayroha itu. Wa yasrabu, dan beliau minum, mimmain, dari air, fiha, yang ada dalamnya, thayyibin, yang baik. Qala, berkata Anasun, Anas, falamma maka tatkala nazalat, turun, hadil ayat ini, lan auzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan, sekali-kali tidak, tanalu, mencapai, albirra, kebaikan atau kebaktian, hatta, sehingga,
Tunfiku, kalian menafkahkan, mimma dari apa-apa yang tuhibbuna, kalian cintai. Datanglah Abu Thalhah ila kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka berkata Abu Thalhah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, anzala, telah menurunkan, alaika, kepada anda, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, ayat di surat Al-Imran ayat 92 gitu. Wa inna, dan sesungguhnya, ahabba, paling saya cintai, mali, dari hartaku, ilayya, padaku, bayroha'u, yaitu kebun bayroha. Wa innaha, dan sesungguhnya dia sodakotan, sodakoh lillahi, untuk Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ya, arju, aku berharap, birroha, yaitu sumurnya, wa dhuhroha, ya. Maaf ya, birro itu bukan sumur ya. Kalau sumur birro ya, maaf. Arju, aku mengharap, birroha, kebaikannya, ya. Wa dhuhroha, ya. Dhuhroha itu bentar. Dan pahalanya, ya, wa zuhroha, dan pahalanya, indallahi, di sisi Allah Ta'ala maha tinggi. Fadokha, ya Rasulullah, fadokha, maka gunakanlah dia itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haitsu, sebagaimana, arokallahu, petunjuknya Allah kepadamu, arokallahu, petunjuk Allah kepada anda itu. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, bakhin, bagus, zalika, itu malun, harta, robihun, harta yang menguntungkan, zalika, yang demikian itu, malun, harta, robihun, yang menguntungkan. Makoto, dan sungguh, sami itu aku mendengar, makulta, apa yang engkau katakan, wa inni, dan sesungguhnya aku, aku melihat, bahasanya, taja'alaha, engkau menjadikannya, fil aqrabina, ya, di dalam aqrabina, para kerabat-kerabatmu. Faqala, maka berkata Abu Thalhah, af'alu, ya Rasulullah, af'alu, ya Rasulullah, aku telah aku laksanakan, ya, af'alu, aku laksanakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Faqasamaha, maka dia membagi-bagikan, siapa, yaitu Abu Toha fi aqaribihi, kepada kerabat-kerabatnya, wa bani amihi, dan kepada anak dari pamannya, yaitu sepupunya. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Imam Widin rahimahullah, di dalam hadis yang agak panjang ini dijelaskan tentang ada seorang sahabat Ansor yang namanya adalah Abu Thalhah. Ini dari sahabat Ansor, otomatis dia sebagai penduduk Madinah asli ya. Beliau termasuk sahabat yang sangat kaya raya ya. Orang yang paling banyak hartanya, yaitu hartanya berupa kebun kurma. Dan ada satu dari kebun kurma yang paling bagus, yaitu yang bertempat atau berhadapan dengan Masjid Nabawi. Dan kebunnya itu diberi nama kebun Bairoha. Nah, karena tempatnya dekat dengan masjid, Rasulullah SAW itu sering masuk ke kebun itu ya untuk minum air yang jernih itu ya. Karena apa? Menyenangkan, kebunnya sejuk, bisa minum air yang mengalir di situ karena airnya jernih. Nah, maka ketika turun ayat ayat ke-92 dari surat Al-Imran, nah, yang menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, tidak termasuk kebaikan, tidak termasuk kebajikan kalau seseorang itu tidak mau menafkahkan hartanya ya, kecuali dia mau menafkahkan harta yang paling dia cintainya ya, itu sampai dia itu mau menafkahkan dari harta yang paling dia cintainya. Nah, mendengar ayat ini turun, maka langsung Abu Thalhah ini mendatangi Rasulullah SAW. Ya, tujuannya itu memang ingin segera untuk apa? Menerapkan dari ayat tersebut. Nah, sehingga inilah sifat sahabat itu tatkala mendengar perintah itu ya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami langsung taati, bukan hanya di bibir saja ya, tetapi langsung dengan tindakan. Langsung Abu Thalhah ini mendatangi Rasulullah SAW untuk ikrar memberikan sedekah, nah, dari hasil kebunnya itu. Nah, maka kemudian Abu Thalhah ini memperjelas lagi, ya Rasulullah ya, telah datang ayat atau turun ayat dari malaikat Jibril kepada Anda, yaitu ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun ya. Padahal sesungguhnya harta saya yang paling saya cinta adalah kebun Bairoha. Dan karena dia itu adalah harta yang paling saya cintai, maka ia adalah sedekah untuk Allah yang aku persiapkan dengan tujuan supaya aku mengharap-harap keridhaan Allah, pahalanya dan kebaikan darinya. Nah, maka pergunakanlah kebun itu sebab petunjuk Allah kepada Anda, wahai Rasulullah. Nah ya, jadi pasrahke ya Rasulullah, ini adalah saya serahkan pada Anda, terserah ini bagaimana pembagiannya. Ini kebun yang bagus ini saya sedekahkan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, adalah ini ya, itu sangat bagus sekali. Apa yang Anda niatkan itu bagus sekali ya. Itu adalah harta yang menguntungkan.
itu adalah harta yang menguntungkan. Nah, harta yang menguntungkan ini kalau menurut kacamata agama itu ya menguntungkan untuk akhirat gitu loh. Nah, karena apa? Hasilnya itu serahkan untuk mencari ridha Allah, sedekah ke orang lain itu. Bukan menguntungkan terus ditebaskan untuk pirang ton atau pirang kontainer baru iso didol payu akeh. Bukan itu kan kacamatanya orang materialistis itu. Kalau kacamatanya din tidak seperti itu. Bagaimana? Kalau kacamata din ya ini kalau diserahkan kepada Allah ya terserah mau dibagi bagaimana ya itu ya tentunya itulah harta yang terbesar yang nantinya itu sifatnya bisa abadi kekal. Karena itu termasuk dari bagian bagiatus solihah ya, amal yang kekal yang baik yang akan terus menerus akan mendapatkan pahala, dan ini tidak akan ada istilah itu tidak akan sirna. Beda kalau yang kita tebaske uang didol ya juga belikan makanan atau belikan pakaian bukan apa, tidak ada gunanya karena hanya untuk kembali ke dunia tok juga. Entah habis untuk beli pakaian nanti kalau sudah usang, sudah untuk makanan dia paling ke belakang ya, sisanya paling disimpan. Nah, simpan tok tidak ada gunanya gitu. Nah, jadi akan memegang ahli warisnya. Ahli warisnya juga turun-turun nanti sampai akhirnya pun tidak ada yang memakai siapa, kembali pada Allah semuanya gitu loh. Nah, rumah kepada Allah ya udahlah, kita sekarang aja kita punya ya lah kita sampaikan kepada Allah ya untuk mencari keridhaan Allah ya. Nah, maka Nabi mengatakan itu masuk harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Sampai 2 kali belum bersatu seperti itu. Yohanes maka setelah berkomentar tentang kebaikan sikap Abu Thalhah itu, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Thalhah, ya Abu Thalhah, sekarang bagilah kebun itu kepada kerabat dan sepupumu. Jadi kerabat dan anak-anak dari pamanmu. Anak paman itu berarti sudah sepupu. Dari hadis ini jelas sekali ya, terdapat satu hasuan kepada kita ini untuk tatkala mendengar ayat Allah itu langsung tergerak hatinya. Itu sifat orang beriman. Kalau kita lihat di ciri-ciri yang beriman surat Al-Anfal itu ya idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatum imanan itu. Apabila dibacakan padanya tuh ayat-ayatnya Allah itu akan bertambah imannya. Gitu. Seperti Abu Thalhah tadi, wah aku kok itu ayat ini wah tak goe sing paling hebat wae saka sing paling tak cintai saka Banda Kundi lah. Ini karena apa? Dia tuh sampai tambah imannya. Beda loh orang yang ada keraguan dalam hatinya, ada sifat munafik. Itu ayat ini waduh, mana wis ada tanda munafik kayak medit sisan. Wah, sudah. Dengar itu wah, siki. Aku ya infak lu harus sing kae mane-mane. Akhirnya cari yang seadanya atau bahkan ya cari milih-milih yang tidak layak, yang sudah tidak dia sukai gitu. Nah, maka ini yang pertama dari pelajarannya adalah kita harus bisa tambah iman tatkala mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Yang kedua adalah kita mempunyai sikap sami'na wa ata'na ya. Tidak perlu pikir panjang lah, karena ini kaitannya untuk meridhokan Allah, supaya Allah ridho. Nah, bagaimana? Ya ini apa yang Allah sampaikan pada Rasulnya kita tangkap langsung kita amalkan. Nah, karena kalau kita mendapatkan keridhaannya Allah, nah, apapun yang akan kita minta di hari kiamat nanti pasti akan diberikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita ini menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya.
Lu kok endi dalil kok endi ya? Dalilnya di sini tadi dalilnya. Ya. Saya serahkan padamu ya Rasulullah. Monggo jangan bagi sebagaimana Allah telah membimbing engkau. Nah itu loh. Ini nih, berarti kan si Abu Talha ini telah menyerahkan itu pada yang berhak. Ya. Karena sekarang ini banyak orang yang wah untuk urusan seperti ini cari menanya sendiri. Aku Arab zakat. Nah, ditiup kewajiban zakatnya kepada pengurus masjid tertentu atau apa ya nyoh tak kayak zakat gua sakmene. Nah, tidak dihitung, wis aku itu lagi bonus pokok wis oke sakmene. Berapa? Wah, biasanya tidak pernah nerima 10 juta toh. Ini 10 juta loh. Zakat 10 juta loh. Padahal kalau dihitung betul lebih dari itu sebenarnya. Nah, itu namanya orang yang apa? Orang yang memang sengaja untuk memberikan pada bukan ahlinya untuk menghindari adanya hitung-hitungan yang benar. Nah, ini berarti kecurangan-kecurangan. Maka ya hati-hati. Harusnya kita itu bisa menyerahkan itu sesuatunya itu kepada ahlinya supaya dalam memberikan ketetapan itu bisa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan dari hadis yang ke-32 di kitab Riyadhus Shalihin ini bisa menjadikan tambahnya pengetahuan kita dan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan yang lurus yang diridhoinya, hingga akhirnya untuk menutup usaha kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.